viewers, ketemu lagi dengan gue Vira dan selama setengah jam ke depan gue bakal bagi informasi terupdate dan teraktual yang pastinya fakta and no gossip. Dimana kalau bukan di zoom in, nge-zoom abis. Nah, kalau smart viewers nonton nih di episode sebelumnya, gue udah datang dan main-main ke The Playroom, tepatnya di Pantai Indah Kapuk. Sekarang gue juga masih bakal ngedatengin nih The Playroom lagi, gue bakal nyobain makanannya yang lain, minumannya, bahkan permainannya yang lain. Kalau kemarin gue main darts ya, tapi sekarang gue main apa? Ditonton terus sampai akhir, oke? Anyway, kalau smart viewers semua ngerasa gak sih kalau misalnya lagi galau, lagi hilang arah, lagi marah bahkan, seneng banget dengerin lagu yang mengutarakan isi hati kita. Nah, Bayside nih adalah punk rock yang iramanya tuh lebih friendly kali ya di kuping, bakal mengeluarkan rilis album dan lagu baru yang berjudul Pretty Vacant. Dan dia juga akan mengeluarkan video klipnya nih. Seperti apa kisahnya? Nih dia. Jika kamu adalah seorang penikmat musik punk rock dengan sound yang ramah di telinga, sepertinya kamu perlu mengenal Bayside. Karena kuartet punk rock asal New York ini tengah bersiap untuk merilis album ketujuhnya. Seperti yang dibuat dalam press release, Bayside mengumumkan jika album ketujuh mereka yang berjudul Vacancy siap untuk dirilis pada 19 Agustus 2016 mendatang. Tapi sebelum itu, Bayside pun membiarkan para pendengarnya mencicipi beberapa track baru mereka nih. Setelah Animal Lines, kali ini Bayside merilis Pretty Vacant bersama musik videonya. Dikemas dengan cerita yang simple, rupanya track Pretty Vacant membawa pesan yang sama sekali tidak sederhana. Cerita tentang seseorang yang mulai kehilangan arah dalam hidupnya. Anthony mengatakan lagu Pretty Vacant merangkum semua tema dalam lirik album mereka. Bayside berharap musik video ini bisa melakukan hal yang sama dengan lagu Pretty Vacant. Band asal Amerika ini menginginkan videonya menceritakan seseorang yang merasa kehidupan yang ia tahu sudah hilang. Orang itu sulit untuk mengendalikan dirinya serta kehilangan identitas dirinya sendiri. Tapi takdir membawanya Nah, Pretty Vacant ini akan rilis tanggal 16 Agustus 2016 nanti. Ditunggu loh, video klipnya ini kayak bakal agak membangun kali ya, karena seperti orang yang hilang arah, putus asa, tiba-tiba dia akan mendapatkan sebuah pencahayaan, ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kali ya. Nanti ditonton dah video klipnya, oke? Anyway, juga ada Agnes Monica nih yang kita udah gak meragukan lagi industri musik ini ya, kayak dia udah go internasional, bahkan dia udah featuring dengan Timbaland. Nah, gak menyangkal kalau misalnya Agnes Monica sudah dibilang menjadi artis yang wow, yang udah sangat profesional, udah keren banget ya pokoknya. Nah, di sini nih ada beberapa fakta yang mengejutkan tentang kenapa sih Agnes Monica bisa jadi internasional. Nih dia. Nama Agnes Monica atau yang kini lebih akrab disapa Agnes Mo di dunia musik tanah air sudah sangat besar. Penyanyi serba bisa yang memulai karirnya sejak belia ini sudah malang melintang di dunia hiburan sebagai penyanyi, aktris, dan bintang iklan. Tak terhitung berapa jumlah lagu, album, atau sinetron yang sudah dibintanginya sejak mulai berkarir di industri hiburan. Namun, nama besar tak selalu menampilkan kesan positif. Karena nyatanya masih banyak nyinyiran para haters yang selalu mengganggunya. Meski banyak yang meragukan kemampuannya dalam beberapa waktu terakhir karena tak merilis karya baru, namun Agnes Monica tetaplah seorang superstar. Karya-karyanya masih dinikmati oleh para penggemar setianya yang tak pernah henti mendukungnya. Masih ragu jika Agnes Monica layak disebut sebagai seorang superstar? Berikut ini 7 alasannya smart viewers. Sebagai entertainer, kesuksesan Agnes Monica tak diraih dengan cara yang mudah. Lantun tembang Coke Battle ini memulai karirnya dari ketika ia masih kecil. Hingga kini dirinya masih bekerja keras demi meraih impiannya untuk masuk di Grammy Awards. Siapa yang meragukan kemampuan vokal dari Dara kelahiran 1 Juli 1986 ini?
Sejumlah album dan lagu-lagu hits sudah membuktikan bahwa Agnes Monica adalah salah satu penyanyi tanah air yang memiliki kemampuan vokal di atas rata-rata. Bukan hanya bernyanyi dan menari, Agnes Monica juga seorang aktris yang jago acting loh smart viewers. Tak terhitung jumlah serial drama yang pernah dibintanginya hingga saat ini. Yang paling membanggakan adalah ketika dirinya beradu akting dalam serial drama berjudul The Hospital bersama aktor tampan asal Taiwan bernama Jerry Yan. Jerry Yan adalah seorang aktor dan personil boyband effort yang pernah populer di Indonesia lewat serial Meteor Garden. Tak terhitung prestasi apa saja yang sudah diraih Agnes Monica. Di dalam negeri, Agnes sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia, Panasonic Awards, Nickelodeon Indonesia Kids Choice Awards, serta MTV Indonesia Awards. Kemudian di kancah Asia, dirinya juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan seperti Anugerah Planet Music, Asia Song Festival, J-Pop Asia Music Awards, World Music Awards, dan masih banyak lagi. Di tahun 2014, Agnes Monica merilis single internasional pertamanya yang berjudul Coke Battle. Tak tanggung-tanggung dirinya digait produser musik kenamaan asal Amerika Serikat yaitu Timbaland. Keren banget ya Smart Viewers. Nah, gimana nggak membanggakan coba? Udah dia multitalenta, suaranya juga bagus, dan dia juga sudah mengeluarkan usahanya tuh udah dari dulu banget. Ya dong, dari dia masih kecil kan. Kalau kalian nonton tahun generasi 2000-an nih, wah udah pasti tahu dah. Oke? Anyway, kita masih ada banyak banget berita-berita selanjutnya. So don't go anywhere, stay tune on Zoom In, nge-zoom abis. Welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Nah, sekarang ada siapa nih di sini menemani aku? Nah, kebetulan saya Chef Dodi di sini, Chef Dodi. Playlum ya. Sebagai apa nih di sini? Executive Chef di sini. Executive Chef, waduh keren banget bisa langsung ketemu sama top chefnya ya. Anyway, ini Mas ngomong-ngomong tentang masalah makanannya. Makan favorit apa sih yang paling terkenal di sini? Di sini kita punya pizza 1 meter. Serius? Iya, itu ada. 1 meter semana nih? Segini, iya kurang lebih segitu. Oh iya? Ya. Terus? Itu ada 4 macam, kalau bisa dibilang sih kuato formaggio ya, itu ada 4 macam cheese. Ada kita punya cheddar, kita punya mozzarella of course, terus parmigiano, tambah lagi satu lagi gorgonzola cheese. Oh gitu, wah pasti banyak banget yang beli. Kenapa mau beli absolutely. sini? Beli pizza maksudnya. Fokusnya ke sini. Terus kalau misalnya makanannya sendiri nih, lebih berbau apakah? Western, Italia kah, Indonesia? Sebetulnya di sini kita kombinasi ya, ada Asian sama Western ya. Asian, kenapa dibilang Asian? Karena ada perpaduan Chinese juga ada, Japanese kita juga ada. Iya. Oh gitu. Ya istilah makanannya gak terlalu berat sih, kayak kue tiao itu kan namanya juga Chinese kan ya, Indo Chinese. Terus kalau misalkan Japanese kita punya gyudon, gyutandon, teriyaki, yakiniku dan sebagainya istilahnya. Kalau setiap harinya nih favoritnya ini macam-macam nggak sih yang paling sering diorder sama orang? Variatif ya? Iya. Dan apakah ada pelanggan tetap yang kira-kira Mas tahu, ada nggak nih kira-kira? Ada sih. Ada langganan ya? Ada, nanti kita punya customer aku regular. calon. Asik, silakan aja. Iya. By the way ini kita mau ngomongin dulu, ada The Conjuring. Mas tau nggak film The Conjuring yang hantu itu? Yang kedua ya? Yang kedua tuh, tahu kan? Nah, bakal rilis nih film Conjuring 3, ya masih nanti sih. Tapi kalau Mas mau nyari teman nonton, ayo dah. film The Conjuring 3 ini akan kehilangan James Wan. Ya ampun, ini adalah seorang sutradara dari The Conjuring 1 dan 2. Sebenarnya kenapa ya dia nggak akan lagi ikut bercampur tangan di Conjuring 3? Ini deh kisahnya. Does it ever say things just to you that you can only hear? Kesuksesan dua film The Conjuring tak bisa dilepaskan dari tangan dingin sutradara James Wan. Sutradara kelahiran Malaysia dan besar di Amerika ini mendapatkan pujian dari penonton dan kritikus atas kepiawaiannya meracik kengerian sekaligus efek kejut dalam sebuah film horor. Sayangnya, franchise film The Conjuring mungkin bakal kehilangan James Wan dalam sequel film berikutnya. James Wan menyebutkan bahwa kemungkinan ia tidak akan ikut serta dalam pembuatan The Conjuring 3 bila film ini nantinya akan dibuat.
Bukannya tidak suka dengan ide sequel lanjutan The Conjuring, James Wan justru sangat ingin terlibat di dalamnya. James Wan mengaku sangat menyukai dunia Conjuring. Pria kelahiran 1977 ini menambahkan bahwa ia memiliki hubungan baik dengan New Line dan Warner Bros. Bila ada kesempatan untuk kembali dengan keluarga itu, menurut James itu bukanlah hal yang buruk. Hanya saja ia telah diserahi tanggung jawab untuk memimpin produksi 2 judul film untuk beberapa tahun ke depan. 2 film itu adalah superhero DC Aquaman dan Robotech, yakni film yang diangkat dari anime. Sementara itu, The Conjuring 2 saat ini berhasil meraih posisi puncak box office Amerika. Film yang mengambil latar di Anfield, Inggris itu meraup pendapatan 40,3 juta US dollar atau sekitar 537 miliar rupiah selama 3 hari masa tayangnya. The Conjuring 2 berhasil melibas film lain yang dirilis bersamaan, yakni Warcraft dan Now You See Me Too. Pencapaian The Conjuring 2 membuat banyak pihak yakin bahwa sequel lanjutan dari film Waralaba ini akan kembali menghantui penonton. Nah itu dia, bukan berarti kalau misalnya James Wan ini nggak mau lagi loh ikut bercampur tangan, tapi karena memang dia sudah diberikan tanggung jawab untuk membuat 2 film lainnya. Nah anyway nih Mas, emang Mas udah dari lama ya jadi Master Chef? Iya, Jadi kurang lebih executive lah. chef? Oh iya, Lumayan. dari dulu apakah jejak track recordnya emang udah senang banget nih dimasak? Iya, Gitu ya? kurang lebih dari tahun 2001 saya Oh mulai. gitu. Emang kira-kira nih kalau misalnya datang ke The Playroom ini jam-jam berapa sih yang bakal rame? Biasanya sih lunch juga udah mulai rame ya, tapi lebih pick up-nya itu di dinner, until Oh late. gitu. Ah, Malam dan dari sini pasti langsung rame banget ya. Iya. Biliar sama Biliar, dart. di bawah juga ya. Waduh, aduh jadi pengen cepet malam-malam kesini, pengen siapa tahu dapat jodoh gitu kan ya. Nah ini dia, selanjutnya nih ada berita dari Korea nih, ada tahu dari dia ex-member EXO yang akan bermain laga dengan Jackie Chan di film yang baru nih kita simak. Tao XXO nampaknya kian mantap bersolo karir nih Smart Viewers. Tak hanya bermusik, Tao juga semakin fokus di dunia akting dengan membintangi sejumlah film. Usai membintangi Edge of Innocence bersama Cha Yu-yang, Tao kini dikabarkan siap beradu akting bersama aktor kawakan Hong Kong Jackie Chan yang bertajuk Railroad Tigers. Demi menggoda rasa penasaran fans, baru-baru ini pihak produksi telah merilis teaser film. Video tersebut dibuka dengan cuplikan adegan hitam putih yang menampilkan kereta api melaju. Selanjutnya adegan berganti menjadi lebih berwarna. Jackie dan Tao pun sempat melakukan adegan bersama saat berada di dalam kereta. Sementara itu, film ini menceritakan tentang seorang pekerja jalur kereta api di Cina pada tahun 1941 yang memimpin para pejuang kemerdekaan melawan orang Jepang demi mendapatkan makanan untuk orang miskin. Film yang disutradarai oleh Ting Sang tersebut berlatar era perang di Tiongkok tahun 1941. Rencananya film ini akan dirilis pada 16 Desember 2016 di Tiongkok. Selain Jackie Chan dan Tao, film ini juga dibintangi oleh aktor Hong Kong tenar lainnya yakni Kai Wang dan Alan Ng. Tuh, Railroad Tigers ya, ditunggu 16 Desember 2016. Mau nonton nggak Mas? Conjuring kan masih nanti lama nih ya, Desember dulu lah kita ya. Oke, nanti gue bakal main biliar tapi nggak sama Masnya. Masnya mau masak-masak ya langsung ya. Gue mau main biliar sama yang lain, so dan gak anywhere. Saya akan zoom in, nggak zoom abis. Terima kasih ya. Sama-sama ya. Thank you ya. Welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Nah, sekarang gue lagi ada di lantai 3-nya The Playroom. Dan sekarang ada siapa nih Mas? Halo? Mas Dede. Mas Dede, Iya. Mas Dede. Mas boleh agak gede dikit, mungkin emak di rumah bisa ngelihat gitu ya, di nonton TV ya. Mas Dede sebagai apa sih di The Playroom Saya ini? sebagai bartender. Bartender. Mas, di sini kan biliarnya ada 3 nih. Sistemnya seperti apa sih? Karena cuma ada 3 meja di The Playroom ini. Jadi kalau kita siang hari ada sistem paket. Oke. Jadi paketnya ada 3. Oke, ada 3. Yang Apa itu? pertama ada learner, Heeh. yang kedua ada duos, yang ketiga ada party. Heeh. Kalau yang Biayanya? learner itu jadi dia dapat minuman
pitcher dan leg bite. Oke, yang kedua yang selanjutnya? Yang selanjutnya pakai bintang pitcher. Oh gitu, oke. Jadi kalau misalnya mau main biliar ini jam berapa aja sih available-nya? Available-nya siang sih, Siang ya? lebih enak. Jadi Tapi lebih biasanya kalau luas. malam pasti lebih rame ya? Lebih rame. Gitu ya? Jadi kita nggak leluasa kalau Oh gitu, mau main. oke. Nanti kita bakal main ya Mas, ajarin aku karena aku nggak bisa main biliar ya. Cuman bisa Boleh. megang doang sama gaya-gayaan. Nah ini nih ada berita dari Natasha Manuela, Miss Indonesia 2016 yang akan masuk dan mempersiapkan dirinya untuk perlombaan di Miss World 2016. Seperti apa kisahnya? Karena dia nih katanya harus menurunkan berat badan, menjaga pola makan dan juga menjaga kesehatan. Nah ini dia. Menjadi perwakilan dari Indonesia untuk berada di ajang pencarian putri kecantikan berkelas dunia, Miss World 2016 tentu bukan hal yang main-main bagi Miss Indonesia 2016 Natasha Manuela. Salah satu aspek terpenting yang harus ia perhatikan dan persiapkan adalah dari segi kecantikan. Wanita yang akrab disapa Acha ini mengaku kini telah merubah pola makan dan gaya hidupnya menjadi lebih baik. Natasha menjelaskan ia benar-benar merubah pola makannya. Ia mengaku sempat jerawatan karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Dan akhirnya Natasha mulai merubah pola makan dan gaya hidup dengan minum vitamin, makan buah, dan sayuran secara rutin serta banyak mengkonsumsi air mineral. Menurut gadis cantik kelahiran 9 Mei 1994 ini, setelah menjalani pola hidup yang lebih sehat tersebut, kini orang-orang di sekitarnya kerap memuji wajah Acha yang terlihat lebih bersinar dan bersih. Selain itu, Acha juga telah belajar tata rias wajah atau make up bersama dengan teman-teman di Star Media Nusantara serta melakukan perawatan di klinik kecantikan. Lebih lanjut, Acha menjelaskan bahwa perawatan yang rutin ia lakukan setiap 2 bulan sekali di klinik kecantikan lebih berfokus untuk mengangkat sel-sel kulit mati, mencerahkan kulit, serta mengangkat dan menghilangkan jerawat. Nah sekarang tolong diajarin dong, apa sih tata caranya buat main biliar, apa aja yang harus dilakukan? Jadi tata caranya pertama kita break dulu. break, Ya, break. Oke, apa tuh? Gimana tuh? kita tembak. Heeh. Pertama. Tangannya harus banget gitu ya? Ya, jadi gini biar lebih lurus. Oh gitu, oke. Jadi si stick ini Gimana coba gini? gini. Gini ya? Gini ya? Ya, Gimana sih? gini juga bisa. Aku gini deh kayaknya Ya. enak-enak. Terus. Terus si posisi stick itu lurus di dagu Oh, oke. biar lebih lurus ya. Gitu, habis itu sodok gitu ya? Untuk Oke. Coba ya, Boleh, aku coba sodok ya. oh, Ini megangnya di ujung nggak apa-apa nih? iya. Oke. Coba ya Mas ya. Semoga berhasil sini, semoga berhasil. Tangannya lebih tinggi. Jadi gini. Tangannya. Gini. Gini. Gimana sih gini? Ya, Gini. ya. Let me try. Kok malah putihnya yang masuk sih Mas? Gimana sih? Iya. Udah deh, nanti aku bakal main lagi deh. Nih, gue berita dulu deh. Ada Suzy Miss E nih yang ternyata dia mendonasikan beberapa penghasilannya untuk orang-orang yang tidak mampu. Ini kisahnya. Kok bisa sih Mas malah? Cantik dan berbakat, semua orang tahu jika Suzy Miss A adalah sosok idol K-pop yang paling populer di Korea. Tentu, tak hanya itu saja, Suzy juga punya sejuta pesona hingga mampu mencuri hati aktor ganteng sekelas Lee Min Ho. Belum cukup puas dengan itu, Suzy juga dikenal sebagai salah satu bintang yang kerap melakukan aksi amal smart viewers. Dan kali ini ia kembali dilaporkan mendonasikan sejumlah uang untuk kota kelahirannya, yaitu Gwangju. Bintang berusia 21 tahun ini telah mendonasikan uang sejumlah 10 juta won, yaitu sekitar 113 juta rupiah untuk keluarga yang kurang mampu. Tentu ini menjadi sebuah aksi mulia yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fans. Disebutkan jika uang ini nantinya akan dikelola oleh Book District Council of Gwangju. Sementara itu, kedua orang tua Suzy dilaporkan telah berkunjung ke pihak pengelola untuk menyerahkan uang donasi. Mendengar kabar bahagia ini, para penggemar Suzy tak berhenti menuliskan kata-kata pujiannya untuk sang idol. Bukan hanya cantik secara fisik, ternyata Suzy juga punya hati mulia bak seorang malaikat untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Anyway, aksi sosial semacam ini memang sudah menjadi rutinitas bagi Suzy.
Tahun lalu saja ia berada di posisi kedua setelah Yuna Girls' Generation dalam daftar idol dengan jumlah donasi terbesar di Korea. Sungguh mulia ya Smart Viewers. Nah, tadi udah bahas-bahas berita-berita terupdate dan teraktual. Main biliar udah juga ya, walaupun yang masuk yang putih ya, tapi nggak apa-apa lah. Nggak kerasa juga nih kita udah setengah jam loh namanya Smart Viewers semua. Terima kasih untuk The Playroom yang sudah menyediakan tempat, dan juga terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas. Jangan lupa untuk follow Zoomin @ZoominBTV di Instagram dan media sosial lainnya juga. Bahkan Zoomin juga ada YouTube channelnya loh, di follow juga ya. @ZoominBTV juga ada Binus TV-nya. Instagram dan Twitter gue juga nih @DNSafira. Jangan lupa untuk tonton Zoom In di jam dan hari yang sama. Gue Vira pamit undur diri, so bye-bye. Mas, main lagi mas.